Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah pertemuan terakhir di perkuliahan evaluasi pembelajaran. Memasuki pertemuan 14 ini, materi yang disampaikan hanya berupa review dari pembelajaran yang sudah kita lakukan selama hampir 14 kali pertemuan atau dihitung satu semester ya. Nah, untuk itu dalam pertemuan 1 sampai 13 lalu kita sudah membahas berbagai banyak hal gitu. Baik itu dari segi pengertian dari evaluasi pembelajaran, kemudian bagaimana gambaran umum konsep dari suatu evaluasi pembelajaran, kemudian apakah mengukur itu atau menilai itu penting, ya kan? Kemudian juga membahas tentang berbagai hal dalam melakukan analisis butir instrumen yang sudah kita buat. Nah, untuk itu di sini saya hanya akan mengulas kembali atau mengingatkan kembali dari topik-topik yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini kemampuan akhirnya hanya berupa mengaitkan seluruh materi yang telah dipelajari dalam perkuliahan ini, baik dari pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini. Nah, kita dulu pernah belajar apa itu pengukuran, apakah itu penilaian dan evaluasi. Nah, kemudian subjek evaluasi juga apa saja. Nah, kemudian apa saja alatnya juga sudah kita bahas, baik itu berupa alat untuk mengukur kognitif, kemudian afektif, kemudian psikomotorik, dan kita juga belajar waktu itu tentang penyusunan tes gitu ya. Jadi begitu banyak yang sudah kita lewati, baik itu melakukan analisis soal, baik itu bagaimana soal yang kita buat, apakah tingkat kesukarannya bagaimana ya, kemudian daya bedanya, bisa membedakan siswa yang pandai dan tidak pintar, tidak pandai atau bagaimana. Nah, ini yang kita telah lakukan. Kita juga sudah melakukan pengujian antara instrumen soal, kemudian juga sudah membuat tentang instrumen-instrumen. Nah, jadi saya harapkan Anda memahami lah ya, karena bagaimanapun nanti pada saat misalkan Anda sudah menyelesaikan skripsi atau sudah menyelesaikan semua mata kuliah, sudah mengambil mata kuliah skripsi, biasanya benturannya ataupun kemalasannya itu akan timbul apabila mengambil data dan mengolahnya. Padahal sebenarnya kalau misalkan Anda itu konsisten dan mau melewati setiap tantangan yang ada di setiap semester, misalkan di semester 7 atau 8 Anda akan bergelut dengan evaluasi dan tugas akhir. Nah, dalam evaluasi membuat instrumen dan segala macam, apabila diikutkan kemalasannya, itu Anda akan berpanjang-panjang dan akan memakan waktu lama untuk menyelesaikan sarjana pendidikan. Tapi kalau misalkan Anda itu konsisten dan mau belajar lebih banyak, itu sebenarnya mudah. Contohnya tadi atau sebelumnya saya sudah mengulas tentang bagaimana cara menghitung validitas dan reliabilitas. Apabila menghitungnya dengan manual memang cukup memakan waktu yang cukup panjang dan lama gitu. Itu pun belum tentu benar juga gitu kan. Tapi kalau menggunakan misalkan Excel, aplikasi Excel ataupun aplikasi SPSS, itu pastinya akan dapatnya cepat gitu atau selesainya cepat. Cuman pada saat misalkan Anda membuat instrumen, yang saya sangat pesankan adalah Anda membuat instrumen sesuai dengan konstruk ataupun sintesis dari grand teori yang sudah Anda buat. Jadi memang harus Anda buatkan, setelah itu sintesa, kemudian itu dinamakan definisi konseptual, kemudian Anda harus operasionalkan sehingga didapatkan nanti definisi operasional. Bagaimana cara membuat instrumen dari definisi konseptual itu. Nah, itulah yang menjadi kunci kesuksesan Anda pada saat membuat instrumen. Nah, kemudian untuk membuat kisi-kisinya juga harus sesuai dengan aspek-aspek ataupun indikator-indikator yang ada pada grand teori dari sintesa tersebut. Apabila tidak
lengkap, berarti Anda tidak mengukur apa yang harusnya diukur gitu. Jadi penelitian Anda sia-sia, jadi takutnya sia-sia. Jadi memang harus prepare lebih awal. Untuk menulis karya ilmiah memang dibutuhkan keseriusan, tapi bukan sebenarnya rumit dan sulit juga ya. Yang penting Anda konsisten dalam timetable ataupun batas waktu yang sudah Anda tentukan sendiri. Kalau misalkan Anda bertekad untuk misalkan menyelesaikan tugas akhir itu dan mengolah data bla 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 itu sampai menargetkan 1 semester, itu insya Allah selesai. Tapi ada juga yang sampai 3 bulan selesai kok gitu. Nah sebenarnya semangatnya yang harus di maintain atau dijaga terus, jangan sampai kendor gitu. Nah untuk berikutnya, saya yakin Anda semuanya sudah punya judul yang sudah Anda dapatkan dari materi metodologi penelitian yang sudah ditugaskan mungkin, karena luarannya pasti berupa proposal. Nah proposal ini kalau saya menginginkan Anda membuat proposal yang serius gitu, karena sekarang pun mungkin Anda sudah dapat di plotting untuk mendapatkan dosen pembimbing gitu. Jadi nggak ada salahnya mungkin dari awal-awal ini Anda sudah mulai berhubungan atau berkomunikasi dengan dosen pembimbing yang siap untuk mengarahkan Anda ke jalan yang benar untuk mengeksekusi penelitian ataupun judul yang sudah Anda dapatkan. Jadi saya harapkan Anda memang sudah serius membuat proposal, kemudian instrumennya yang sebagaimana sudah dijelaskan, Anda membuat instrumennya juga sudah benar gitu. Nah apabila itu sudah dilakukan di semester 5 ini Anda sudah membuatnya, atau 6 ini Anda sudah oke dalam evaluasi pembelajaran, berarti tinggal menunggu kapan lulusnya doang, tinggal menunggu kapan Anda harus seminar proposal, kemudian mengaplikasikan instrumen itu di lapangan, kemudian mengumpulkan dan mengolah data, mengata-ngatai data atau menginterpretasikan data, kemudian Anda udah lulus. Nah, sarjana pendidikan udah hampir di tangan. Jadi saya harapkan Anda tidak tidak berlama-lama, kemudian tetap menjaga semangatnya sehingga seluruh yang sudah dipelajari itu bisa Anda terapkan. Nah, kalau evaluasi pembelajaran kira-kira itu ya yang Anda dapatkan. Mungkin saya mengajarkannya tidak terlalu detail, tapi setidaknya kalau Anda tidak paham, Anda masih bisa mencari bahan-bahan yang relevan gitu. Baik itu dari buku maupun dari artikel. Saya sudah mencoba untuk mencarikan artikel untuk pengayaan bagi Anda, tapi tidak ada salahnya kalau misalkan Anda pengen memiliki bukunya juga bisa dibeli di gerai-gerai ya. Belilah buku evaluasi pembelajaran yang terbaru sehingga ilmunya lebih mutakhir dan mengikuti perkembangan keilmuan. Nah itu kira-kira. Nah untuk selanjutnya, untuk ujian UAS untuk minggu depan yang mungkin akan dilaksanakan, berarti Anda mempelajari ulang dari bab dari setelah UTS, yaitu pertemuan ke-8 sampai ke-14. Nah, di sini mungkin Anda akan hanya diminta untuk menghitung atau berhitung, baik itu menguji reliabilitas ataupun validitas ataupun dari judul skripsi yang sudah Anda pilih pada materi mata kuliah metodologi penelitian. Jadi saya harapkan Anda mampu untuk menjawab soal-soal pada pertemuan UAS nanti. Saya harapkan Anda semuanya lulus. Tapi kalau misalkan ada tugas-tugas yang belum dikirimkan, silakan dikabari kalau ingin memperbaiki nilai tugas yang tertinggal, karena absen Anda pastinya akan kurang. Ya, pastikan absen sama kewajiban sudah ditunaikan nanti pada saat UAS itu akan berjalan dengan baik gitu. Itu saja, semoga Anda sukses dalam perkuliahan ini. Saya harapkan semua bisa lulus dengan nilai baik dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dalam perkuliahan di semester.